Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, kenalkan saya Gabriel Manuel yang Simatupang dengan NIM 2101018100078. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas regnal saya tentang 25th Avenue and Union Pacific Grade Separation. Pendahuluan, the Chicago Region Environmental and Transportation Efficiency atau yang disingkat the CREATE dan Departemen Perhubungan Illinois meminta HNTB untuk melakukan studi rekayasa nilai di the 25th Avenue and Union Pacific Railroad Grade Separation di Bellwood and Melrose Park, Illinois. Studi rekayasa nilai ini terjadi pada awal pengembangan proyek ketika proyek berjalan sekitar 30%. Yang pertama akan dibagi menjadi 5 fase. Yang pertama fase informasi, yang kedua fase analisis fungsi, yang ketiga fase kreatif, yang keempat fase evaluasi, yang kelima fase pengembangan. Yang pertama fase informasi, deskripsi proyek. The Chicago Region Environmental and Transportation Efficiency atau the CREATE dan Departemen Perhubungan Illinois meminta HNTB untuk melakukan studi VE di 25th Avenue and Union Pacific Railroad Grade Separation di Bellwood dan Taman Melrose, Illinois. Studi VE dilaksanakan di awal pengembangan proyek ketika rencana kerja telah selesai 30% dan berjalan sesuai dengan peraturan FHWA dan DOT Illinois. Kondisi yang menjadi masalah adalah lalu lintas barang Chicago dan lalu lintas kereta penumpang mengalami kemacetan, kecepatan operasi rendah, dan penundaan karena tuntutan lalu lintas yang melebihi kapasitas sistem rail Chicago. Program CREATE mengusulkan perutian ulang layanan Metra yang ada untuk membantu Metra untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan mereka dalam melayani daerah secara memadai. Fase informasi yang kedua, identifikasi potensi risiko terhadap cakupan, jadwal, dan biaya proyek. Terdapat beberapa risiko yang dapat mempengaruhi kinerja proyek, penundaan konstruksi, dan peningkatan biaya. Beberapa risiko yang tadi saya sebutkan itu telah diidentifikasi oleh tim studi VE, meliputi akuisisi tanah, tinjauan perencanaan ulang, tenggat waktu pendanaan, batasan ruang terhadap untuk dinding penahan, rute jalan yang memutar, pembersihan limbah khusus, dan beberapa risiko lainnya. Fase informasi yang ketiga yaitu tujuan workshop VE. Saat masa presentasi dan diskusi proyek, tim studi VE mengidentifikasi harapan dan tujuan workshop sebagai berikut. Tinjauan independen terhadap proyek, jadwal, dan biaya, mengkonfirmasi kriteria, desain, dan analisis, penghematan biaya yang ditentukan dengan baik, meminimalkan gangguan lalu lintas baik kereta maupun kendaraan, mereduksi dampak terhadap lingkungan sekitar, menentukan aktivitas jalur kritis. Selanjutnya, fase fungsi analisis, yaitu kebutuhan dan keinginan. Tim studi VE mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan berikut dari pengguna, pemilik, dan pemangku kepentingan untuk proyek ini. Kebutuhan adalah fungsi yang harus dipenuhi oleh proyek dan diberlakukan oleh berbagai pengguna, pemilik, dan pemangku kepentingan. Sedangkan keinginan adalah fungsi yang tidak mutlak, diperlukan dan harus dipenuhi jika biaya bukan menjadi faktor, atau yang tidak melanggar batasan. Tabel kebutuhan dan keinginan dapat dilihat di sebelah kiri. Selanjutnya, fase fungsi analisis juga, yaitu perkiraan biaya dan analisis biaya. Analisis biaya mengurutkan komponen konstruksi berdasarkan biaya dan kemudian menerapkan prinsip bahwa 80% dari penghematan biaya dapat berasal dari 20% item biaya teratas. Analisis fungsi dilakukan dengan mencantumkan komponen-komponen yang menawarkan peningkatan kinerja dan potensial penghematan biaya. Berdasarkan analisis Pareto, proyek dapat disimpulkan menggunakan tabel sebagai berikut. Tabel dapat dilihat di sebelah kiri. Selanjutnya, fase kreatif. Selama fase analisis fungsi, tim VE membuat daftar ide-ide yang akan memenuhi fungsi dari berbagai komponen proyek. Peluang yang diperoleh berdasarkan ide-ide yang didapatkan digunakan untuk meningkatkan kinerja dengan biaya lebih rendah akan menjadi dasar utama dalam menghasilkan ide. Berikut merupakan beberapa ide utama yang dijabarkan melalui tabel di sebelah kiri. Selanjutnya, fase evaluasi.
Tahap evaluasi merupakan langkah terakhir dalam menentukan ide mana yang akan dikembangkan menjadi rekomendasi. Kriteria yang akan dipertimbangkan akan performa dan biaya sebagai berikut. Yang pertama, potensi untuk penghematan biaya awal dan masa depan atau siklus hidup. Yang kedua, meningkatkan operasi dan mempertahankan mobilitas. Yang ketiga, tidak ada pelanggaran kendala yang divalidasi. Yang keempat, memenuhi kebutuhan dan memuaskan keinginan stakeholder. Yang kelima, keselamatan termasuk keamanan zona kerja. Yang keenam, kelayakan dan konstruksi. Yang ketujuh, ukuran kinerja jelas dan diidentifikasi dengan baik dalam keuntungan dan kerugian. Tabel evaluasi ranking terhadap ide-ide bisa dilihat di sebelah kanan. Ide dengan total peringkat 5 ke bawah akan dieliminasi. Ide-ide dengan total peringkat 6 akan dipilih untuk dikembangkan atau mungkin ditolak. Ide-ide dengan total peringkat 7 ke atas akan dipilih untuk pengembangan lebih lanjut. Yang dimaksudkan 6, 5, dan 7 ini yaitu penjumlahan atas rating-rating berikut. Misalnya performanya jelek dengan cost lebih banyak akan menghasilkan rating 2. 1 ditambah 1 yaitu 2, dan seterusnya. Fase pengembangan. Fase pengembangan yang pertama, ide untuk pengembangan. Selama tahap ini, tim studi VI akan meninjau kelebihan dan kekurangan dan mengembangkan kinerja lebih lanjut. Untuk perbaikan setiap ide dalam lembar kerja pengembangan ide, tim studi VI memperkirakan bahwa biaya untuk beberapa ide akan bervariasi tergantung pada kondisi pada saat ide-ide tersebut diimplementasikan. Keputusan implementasi. Ada beberapa ide yang akan saya jabarkan. Yang pertama, environmental. Yang pertama, meninjau pertimbangan akses untuk Cozy O'Brien dan gabungan logam untuk menilai kebutuhan evaluasi ulang NEPA. Dengan rekomendasi koordinasi tim desain dengan IDOT dan FHWA untuk mengonfirmasi ulang NEPA persyaratan evaluasi berdasarkan perubahan desain tahap 1. Terutama relokasi utilitas dan akses gabungan logam jalan di properti Cozy yang baru diakuisisi. Keuntungan, mengetahui kesesuaian penerapan prosedur tinjauan lingkungan federal, kekurangan tidak ada, keputusan disetujui. Selanjutnya, row 1, dengan ide menyusun jadwal pengadaan tanah, merekomendasi tim desain memperbarui jadwal proyek fase 2 untuk mencerminkan kegiatan dan durasi yang diperlukan menggunakan kebijakan dan prosedur pengadaan tanah IDOT. Dengan keuntungan secara positif mempengaruhi penawaran dan jadwal konstruksi, identifikasi aktivitas jalur kritis. Kekurangan tidak ada, keputusan diterima dan untuk peninjauan lebih lanjut. Row 2, menyusun rencana untuk mempercepat proses pembebasan lahan, yaitu selanjutnya rekomendasi instansi lokal menggunakan staf atau perusahaan bersertifikat yang telah berhasil menavigasi proses pengadaan tanah IDOT di proyek-proyek sebelumnya. Selain itu, lembaga lokal harus mencari otoritas ambil cepat dari Illinois Legislatif dan Liga Kota Illinois. Keuntungan jadwal padat untuk implementasi proyek, kekurangan tidak ada, keputusan disetujui. Selanjutnya stage 1, dengan ide mengembangkan jadwal submittal atau review untuk tim. Dengan rekomendasi tinjauan tim desain, perbarui dan perbaiki jadwal terlampir yang termasuk proses peninjauan dan pengiriman dan durasi. Keuntungan, menetapkan komitmen bersama dan menetapkan harapan memvalidasi jadwal pengiriman dan tanggal pengiriman atau peninjauan. Kekurangan tidak ada, keputusan disetujui. Yang berikutnya stage 2, dengan ide mengembangkan lebih detail untuk jadwal pengerjaan mundur dari tanggal mulai konstruksi NTP. Dengan rekomendasi, jadwal baru dikembangkan oleh tim VI yang memperhitungkan jadwal aktual proses dan kerangka waktu prosedur dari berbagai tugas utama. Tujuannya adalah untuk memberikan tim desain jadwal yang realistis serta untuk menguraikan jalur kritis sehingga sumber daya dapat diterapkan pada aktivitas-aktivitas yang memiliki dampak besar dalam membawa proyek ke konstruksi. Dengan keuntungan menetapkan tujuan bersama, kekurangan tidak ada, keputusan disetujui. Yang ketiga, step 3, dengan ide mengembangkan pendekatan tim untuk mengurangi jumlah iterasi dan durasi tinjauan rencana.
Dengan rekomendasi mengadakan tinjauan desain workshop dari staf desainer untuk meninjau paket pengiriman sebelum dikirim ke IDOT dan ulasan lembaga. Mengadakan tim peninjauan desain IDOT multidisiplin untuk meninjau dan mengomentari rencana di satu lokasi pada saat yang sama untuk mempercepat peninjauan proses. Dengan keuntungan menetapkan tujuan bersama. Yang kedua, perkuat pendekatan tim untuk pengiriman proyek. Dengan kekurangan mungkin tidak dapat mengikuti waktu pemrosesan standar IDOT. Keputusan ditolak. Yang selanjutnya STM1 dengan ide tinjau drainase air hujan dan detensi. Dengan rekomendasi berdasarkan tinjauan awal tim VI dan perbedaan yang dirujuk dalam laporan di atas, tim VI merekomendasi evaluasi lebih lanjut dari desain drainase, dan ini telah menghasilkan evaluasi 3 item desain drainase tertentu tercantum dalam STM2, STM3, dan STM4. Dengan keuntungan dapat mengurangi biaya, dapat mengurangi persyaratan penahan dan dampak yang dihasilkan. Yang ketiga, validasi desain yang ada. Dengan kekurangan tidak ada, keputusan diterima untuk peninjauan lebih lanjut. Selanjutnya STM2 dengan ide meninjau dan memperbarui perhitungan dan penahanan stormwater. Dengan rekomendasi menyarankan evaluasi ulang perhitungan stormwater untuk menghasilkan persyaratan volume penyimpanan yang telah diperbarui. Mendesain sistem pengantaran awal untuk menentukan besar struktur penahan yang diperlukan, serta mengeksplorasi terjadinya banjir di luar batas proyek yang akan mempengaruhi saluran pembuangan berukuran kecil. Dengan keuntungan dapat mengurangi biaya, memvalidasi desain yang ada, dan membenarkan perhitungan jika terjadi sesuatu di lapangan. Dengan kekurangan tidak ada, status diterima dan ditinjau lebih lanjut. Selanjutnya STM3 dengan ide relokasi fasilitas penahan. Memiliki rekomendasi merelokasi kotak besar gorong-gorong untuk penahan yang tampak tidak diperlukan berdasarkan perhitungan saat ini. Dengan keuntungan dapat mengurangi biaya jika penahan tidak diperlukan. Selanjutnya, keuntungan selanjutnya dapat mengurangi persyaratan penahan dan dampak yang dihasilkan. Dengan kekurangan, hilangnya penggunaan area pembebasan tanah jika penahan diperlukan. Keputusan diterima untuk peninjauan lebih lanjut. Selanjutnya ST4 dengan ide tinjau penggunaan restriktor manhole. Rekomendasi tim desain untuk mengevaluasi kembali kebutuhan akan pembatas khusus lubang got. Struktur ini seringkali besar, sulit dipasang, dan beberapa memiliki kenaikan harga di atas tipe A, yaitu standar lubang got itu sendiri. Dengan keuntungan, yang pertama dapat mengurangi biaya, yang kedua dapat meningkatkan kemampuan konstruksi. Dengan memiliki kekurangan tidak ada, keputusan diterima untuk peninjauan lebih lanjut. Selanjutnya STR2 dengan ide menggunakan gelagar plat baja dengan 40 inci web daripada 48 inci web. Rekomendasinya menggunakan steel plate girder dengan 40 inci web daripada 48 inci web. Dengan keuntungan dapat mengurangi biaya dengan kinerja yang sama, kekurangan tidak ada, keputusan ditolak. STR3 memindahkan abutmen selatan 10 kaki ke utara dan pindahkan dermaga selatan pier 1 5 kaki ke arah utara. Dengan rekomendasi pindah ke selatan penyangga 10 kaki lebih jauh utara dan dermaga selatan 5 kaki lebih jauh dari ke utara. Dengan keuntungan dapat mengurangi biaya dengan kinerja yang sama, kekurangan tidak ada, keputusan diterima untuk peninjauan lebih lanjut. Selanjutnya STR3B dengan ide abutmen semi integral dengan rekomendasi menggunakan abutmen semi integral untuk struktur. Kelebihan struktur ini memenuhi syarat IDOT Albridge Designer Memorandum 12.3, umur bangunan lebih lama, dan biaya pemeliharaan lebih rendah. Kekurangan tidak ada, status ditolak. Selanjutnya STR3C menggunakan fondasi sumuran untuk mendukung unit substruktur. Rekomendasi tim desain mempertimbangkan menggunakan fondasi sumuran untuk proyek ini. Kelebihan menghasilkan jauh lebih sedikit getaran dan kebisingan, memiliki ketahanan beban lateral yang baik, dan memberikan lebih banyak opsi dan peluang untuk utilitas. Kekurangan menghasilkan lebih banyak biaya, status disetujui. Selanjutnya UTL1 dengan ide mengembangkan aplikasi khusus untuk mempercepat relokasi utilitas. Dengan rekomendasi
Tentukan apakah COM-add akan mematikan aliran listrik selama konstruksi atau pindah sementara garis. Gunakan jembatan hak pemeliharaan jalan untuk secara permanen dan lokasi sementara keperluan. Dengan keuntungan dapat mengurangi biaya. Yang kedua, validasi desain yang ada. Dengan kekurangan tidak ada, keputusan diterima untuk peninjauan lebih lanjut. Selanjutnya STR 5 dengan ide membutuhkan jembatan pemeliharaan sepanjang 15 kaki di sebelah barat struktur. Dengan rekomendasi mengakuisisi lahan tambahan memanjang, lebar sekitar 15 kaki di bagian barat 25th Avenue di antara Grand Street dan Upper Road. Dengan kelebihan menyediakan lahan untuk pemeliharaan peralatan di masa mendatang untuk mengakses struktur. Dengan kekurangan membutuhkan dana tambahan dalam pembebasan lahan dan memberikan dampak terhadap gedung Posey O'Brien yang terletak di kuadran barat laut Grand Street dan 25th Avenue. Status ditolak. Kesimpulan, berdasarkan ide yang ada, terdapat 4 ide yang ditolak karena berbagai faktor pertimbangan, yaitu STR 2, STR 3B, STR 5, dan SET 3. Total saving cost menjadi $1.527.000, sehingga total nilai proyek yaitu $30.288.000. Dari ide-ide itu bisa dilihat apa yang disetujui dan yang tidak disetujui dapat dilihat di tabel berikut. Sekian pemaparan saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih.